alaikum wa alaikunna. Bahasa benar. Tapi sama dengan kita memisahkan perempuan, menjauhkan perempuan dari kesetaraan dengan laki-laki. Maka bidzikrilkum wa iradatil hunna, menyebut laki-laki, masuk di dalamnya adalah perempuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itulah kenapa materi ini menjadi penting buat kita semua, terutama bagi para guru, ustazah semua yang mengabdikan diri mengajar menjadi pelita bangsa, memprofesikan diri menjadi pelita-pelita bangsa, menjadi penerang bagi anak-anak bangsa. Nggak gampang menjadi guru, tidak mudah menjadi guru. Maka karena tidak gampang menjadi guru, perlu ilmu yang memadai. Saya sebenarnya lupa tadi ada yang ketinggalan. Bukan untuk apa, sekedar tahu. Saya S1-nya selain di Mahat, Mahatnya 4 tahun sebetulnya, tapi cuma 1 tahun karena saya hijrah ke Mataram. S1 saya tarbiyah, pendidikan agama, pendidikan bahasa Arab. Maka saya cenderung selalu menggunakan pendekatan bahasa kalau menyampaikan materi. Enggak fasih bahasa Arab, tapi bisa sedikit. Enggak mahir, bisa sedikit. Jadi jangan ditantang saya dengan bahasa Arab, nyerah juga saya. Ya. Sekalipun S1 saya bahasa Arab, S2-nya manajemen inovasi di UTS. Alhamdulillah saya dapat rezeki kemarin. Sekalipun nggak tahu juga inovasi saya model apa. Nanti saya cerita. Ya. Jangan ditanya, ya guru motivasi apa sih inovasinya? Bisa bingung juga saya. Tapi saya sempat membuat sesuatu yang mudah-mudahan cukup berharga buat semua. Saya menjadikan Al-Quran sebagai tesis saya kemarin. Saya terjemahkan Quran sampai dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 saya terjemahkan dalam bahasa Sumbawa. Ya. Dan ini menjadi satu-satunya karya di Sumbawa yang belum pernah ada sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi saya terjemahkan Alif Lam Mim. Pokoknya lebar nanti kalau itu nanti. Ya, kita masuk ke materi kepemimpinan dalam Islam. Nah, kenapa bicara kepemimpinan? Semua kita adalah pemimpin. Pemimpin kalau kita baca makna kepemimpinan, ya, makna kepemimpinan dalam teori-teori umum nanti kita lihat selalu para ahli itu mengadopsikan sesuatu itu dari barat. Pemimpinan misalnya nanti dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan disebut dengan leadership. Apa artinya? Ada banyak makna kepemimpinan. Kemampuan mempengaruhi orang, kemampuan mengelola, kemampuan memanage, kemampuan mengatur, itu kepemimpinan. Maka orang yang jadi pemimpin adalah orang yang harus bisa mengatur, adalah orang yang punya kemampuan mempengaruhi orang, adalah orang yang punya kemampuan memotivasi orang, adalah orang yang punya kemampuan mengajak orang. Itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam teori dan praktik kepemimpinan pasti itu. Nggak mungkin Ustaz Dirman bisa menjadi pendiri yayasan kalau tidak punya kemampuan leadership. Tidak mungkin seseorang akan menjadi pemimpin perusahaan kalau dia tidak punya kemampuan leadership, Karena leadership mutlak yang dibutuhkan adalah kemampuan mempengaruhi, kemampuan mengajak, kemampuan mengatur, kemampuan memanage, kemampuan memotivasi. Nah ini, maka sekali lagi leadership bagi setiap kita adalah sesuatu yang memang mutlak dibutuhkan. Karena sekali lagi dalam perspektif Islam semua kita adalah pemimpin. Nah, selama ini kita selalu belajar tentang teori-teori Barat, segala macam teori. Nah kita kadang-kadang di sini ya, kita sebagai umat Islam kalau bahasanya Pak Safi Antonio, beliau Safi Antonio itu adalah pemilik di kampus terbesar di Bogor, Azhar kalau saya nggak salah namanya itu, yang sekolah tinggi ilmu ekonomi Islam. Beliau yang latar belakangnya agama Buddha sebenarnya, orang tuanya Buddha, tapi mu'alaf masuk Islam, melahirkan banyak karya yang berbicara tentang ekonomi Islam. Apa kata beliau? Tentang kita semua, kita umat Islam sering
dihinggapi oleh penyakit rambut jauh. Rambut jauh. Apa yang dimaksud oleh beliau tentang rambut jauh itu? Kita asik membaca teori-teori tentang kebarat-baratan. Asik belajar teori tentang kepemimpinan yang berorientasi ke barat-baratan. Begitu bangga kita ketika menyebut bahasa-bahasa asing. Begitu bangga kita ketika mengadopsi istilah-istilah asing. Padahal sebenarnya kita sedang mengalami penyakit yang namanya rambut jauh. Nah, apa yang saya maksudkan, apa yang saya ingin sampaikan ketika berbicara tentang rambut jauh ini, yang saya maksudkan adalah kita hampir melupakan teori kepemimpinan dan praktik kepemimpinan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu. Berapa banyak buku yang kita baca? Begitu banyak kita searching segala macam, bahkan mungkin ribuan buku kita baca. Kalau untuk S1 saja kan misalnya, baru normal, baru kita anggap mumpuni orang sarjana S1 itu kalau dia bisa baca buku 500 sampai 1500. Itu S1. S2 1500 sampai 5000 buku. Dan kita baca. Kemarin kasih saya saja sebagai perbandingan untuk saya buat karya itu, saya harus membaca minimal 20 penelitian terdahulu yang tentang penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Jadi riset-riset yang berskala tesis, yang S1 kita nggak boleh. Yang tesis atau jurnal-jurnal yang berskala nasional. Nah, selama ini kita selalu bangga dengan teori buku bacaan yang bersumber dari barat. Kita dihinggapi penyakit rambut jauh. Kenapa? Kita hampir melupakan teori atau praktik-praktik kepemimpinan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya teori kepemimpinan apapun boleh baca, silakan baca sekarang. Kita begitu mudah mendapatkan buku, e-book segala macam. Begitu gampang mendapatkan buku. Saya baca. Kesimpulan saya, tidak ada satu teori kepemimpinan dan praktik kepemimpinan yang lebih sempurna selain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebenarnya boleh kita membaca buku lain, silakan baca buku lain, tapi jangan lupa dorong diri kita ini untuk selalu baca buku kepemimpinan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sosok sempurna, manusia sempurna yang tidak ada duanya. Ini materi-materi yang selalu kita sampaikan semua. Iya. Makanya kalau kita belajar tentang kepemimpinan Nabi, mulai dalam rumah tangga. Tidak ada yang bisa mengimbangi, menyamakan bagaimana praktik kepemimpinan Nabi dalam rumah tangganya. Dan 12 istri Nabi. Tahu kan 12 istri Nabi? Tahu kan 12 istri Nabi? Bukan cuma Aisyah. 12. Dulu kita baca riwayat bilang 9, bilang 11. Ternyata hasil sayembara terbaru para peneliti itu termasuk di bukunya Pak Syafi Antonio. Itu istrinya Rasul 12. Khadijah hidup seorang diri. Pas wafat Khadijah, Rasul menikahi 11 perempuan lain. Sanggup, Pak Dirman? Sanggup? Ada istrinya di sini kan? Supaya hati-hati saya bicara. Saya nggak tahu apa yang Anda bicara, bayangkan dalam pikiran saat ini. Yang perempuan. Kalau yang laki saya paham apa yang dipikirkan. Saya yang perempuan saya tidak berani menjustifikasi, tidak bisa mengambil kesimpulan apa yang sedang dipikirkan ketika saya bilang istri Nabi itu 12. Kalau yang laki saya bisa bayangkan. Pasti ingin poligami kan? Kalau perempuan macam-macam dalam pikirnya, nggak usah kayak Nabi. Nah, ketika kita bilang itu surga dengan perempuan yang rela di poligami, langsung jawab tidak usah masuk surga Nabi itu. Nah,
jangan. Langsung dijawab.